Capricorn, apa kabar semuanya? Sekarang giliran yang kamu nih yang aku bacain untuk energi percintaannya. Dan ya seperti biasa ya, di awal readingan selalu aku ingatkan untuk mengingat bahwa readingan ini semuanya bersifat general. Jadi ada saatnya mungkin cocok dengan kalian, ada saatnya enggak. Bisa jadi energinya juga kebolak-balik antara kamu dengan orang yang sedang kamu fokuskan ya. Dan kalau emang gak cocok, kalian bisa cek moon, rising, atau Venus kamu. Dan kalau emang gak cocok juga, kalian bisa pindah ke channel lain yang energinya lebih menarik untuk energi kalian. Oke. Kita mulai aja ya. Capricorn. Di sini ada stay optimistic about your love life. Positive thinking and faith will bring you romance. Jadi secara keseluruhan energi yang berbicara ini mengarahkan kamu untuk tetap optimis tentang kehidupan percintaan kamu. Untuk bisa mengimani bahwa pemikiran yang positif juga iman yang kuat akan bisa membawa kamu ke kehidupan romantisme kamu. Seperti yang sudah sering aku ingatkan ya, bahwa pemikiran yang positif akan membentuk kamu menjadi lebih menarik secara fisik dan energi, yang pada akhirnya akan membantu hubungan kamu dengan dirimu sendiri dan juga dengan orang lain. Pesan yang aku sampaikan tadi juga mengingatkan kamu untuk segera mengambil langkah-langkah atau tindakan untuk mewujudkan kehidupan cinta yang kamu inginkan. Kita lihat dulu ya satu persatu energi yang berbicara. Sini ada The Sun ya. Jadi The Sun ini bicara tentang pencerahan, bicara tentang sukacita, kebahagiaan, bicara juga tentang optimisme, kesuksesan, ada kehangatan juga, dan ada kesadaran diri. Yang bisa aku lihat dari The Sun di sini adalah bagaimana kamu merasa optimis dan percaya diri dalam mencari cara untuk menikmati hidup kamu. Besar kemungkinan kamu jatuh cinta lagi, karena ya The Sun ini juga bicara tentang jatuh cinta. Mungkin kamu jatuh cinta ke orang yang udah lama kamu kenal, bukan kenalan baru maksudku. Ya bisa jadi juga kamu tuh jatuh cinta lagi ke mantan gitu. Mantan lagi, ya kan? 4L, lu lagi. Kenapa aku bilang jatuh cinta lagi ke mantan? Pertama ya, The Sun ini bisa menggambarkan bagaimana kamu jatuh cinta ke orang yang sama berulang kali. Yang kedua, The Sun ini juga menggambarkan adanya kesalahpahaman yang semakin memudar. Kesalahpahaman yang pada akhirnya bisa teratasi. Ya, waduh susah banget nih diambil. Kalau aku ngelihat dari Page of Swords di sini, kamu pengen punya hubungan yang serius dengan orang yang sedang kamu fokuskan ini, ya. Jadi ada rasa penasaran, ada rasa tertarik untuk tahu segala sesuatunya tentang dia. Dan untuk itu kamu berjuang untuk bisa ketemu dengan orang yang kamu anggap cocok ini. Atau kalau memang orang yang sedang kamu fokuskan ini adalah sang mantan, apa yang terlihat dari kartu ini mengatakan kalau kamu itu berjuang untuk bisa kembali ke dia. Tuh. Terlihat ya di kartunya seseorang yang berjalan meniti sebuah pedang dengan telanjang kaki pula,
untuk bisa sampai ke tebing yang di seberang sambil baca buku pula. Sementara tangannya yang satu memegang semacam balon yang menyerupai bola lampu sih ya. Inilah yang aku maksud tadi dengan kata berjuang gitu. Nggak mudah gitu jadinya. Ya, mau dia adalah mantan kamu ataupun tidak sih ya. Aku rasa sih ya, perasaan di dalam diri kamu yang sebenarnya bukan juga sesuatu yang bisa disebut romantis. Kayaknya nih ya, kalau orang yang kamu fokuskan di sini adalah bukan mantan kamu, jadi ketertarikan kamu ke dia itu nggak sepenuhnya berhubungan dengan hal-hal yang romantis. Mungkin ada hal yang lain nih, ada faktor yang lain. Begitu pula kalau memang ini adalah mantan kamu, ada penilaian lain. Ada tujuan lain dengan usaha kamu untuk bisa kembali ke dia. Nah, tujuan lainnya apa? Aku nggak tahu ya gitu ya. Dan apakah tujuan lainnya ini berasal dari pihak kamu atau berasal dari pihak dia? Ini karena energinya kan bisa terbolak-balik gitu ya. Jadi yang aku lihat di sini, kalaupun kalian tuh akhirnya deket, itu tuh ada tujuan yang lain di dalamnya gitu loh. Nggak sepenuhnya karena cinta kali ya gitu loh. Itu. Nah dari penilaian itulah gitu loh, dari penilaian kamu inilah kamu membuat keputusan, kamu mengambil langkah yang mungkin selama ini ya terlalu menakutkan sih untuk kamu. Entah apa yang bikin kamu takut, tapi pada akhirnya kamu bisa mengambil suatu keputusan. Gitu. Nah, cuma anehnya ya, ini kan two of wands ya, two of wands itu berhubungan dengan suatu pengambilan keputusan dengan intuitif gitu ya, dengan intuitif. Nah, cuma anehnya kan kalau kamu ngambil keputusan tuh intuitif gitu ya. Tapi kalau dalam mengelola emosi gitu ya, kayaknya maaf ya kalau aku bilang kurang gitu ya. Di sini ada Queen of Cups sebagai obstacle kamu. Jadi yang tergambarkan dari kartu ini adalah bahwa kamu itu termasuk orang yang kurang peka gitu. Ya ini energinya bisa terbolak-balik sih ya, seperti yang aku jelaskan tadi di awal. Secara emosional itu ya kurang stabil gitu ya. Perubahan hati dan perasaan kamu itu bisa di luar kendali. Coba lihat diri sendiri dulu aja gitu ya, benarkah seperti itu? Gitu ya. Mohon maaf ya teman-teman ya kalau mungkin apa yang aku sampaikan ini membuat kamu gak nyaman. Ya yang keluarnya ya kartunya yang ini tadi gitu ya. Kalau ini benar kamu ya hati-hati gitu ya, karena sifat-sifat seperti itu, karakter-karakter seperti itu tuh bisa jadi bumerang untuk siapapun pasangan kamu nantinya gitu. Nah, selanjutnya di sini ada Knight of Cups yang pada akhirnya ini semacam gambaran bahwa orang yang kamu fokuskan ini berupaya untuk menyatakan cintanya. Potensi hubungan cinta di antara kalian ini akhirnya bisa berkembang dan dia tuh jatuh cinta sama kamu. Dan ini ditegaskan lagi dengan Eight of Wands. Ya. Sini ada Eight of Wands. Jadi ada kemajuan yang pesat tentang hubungan kalian berdua. Dan perasaan romantis di antara kalian berdua itu semakin berkembang. Kamu yang gak nyangka juga gitu kalau bisa secepat ini hubungan kalian itu berkembang. Satu hal yang aku pengen ingetin ya teman-teman ya, di sini ada Page of Pentacles sebagai obstacle kamu untuk energi saat ini. Jadi Page of Pentacles di sini menggambarkan kalau salah satu dari kalian berdua, kamu atau pasangan kamu itu terlalu peduli dengan hal-hal yang berbau uang. Hati-hati. Hal-hal seperti ini juga bisa jadi bumerang loh dalam suatu hubungan. Ya. Jadi ya mungkin sebagian dari kamu sudah ada atau mungkin sedang menjalani fase ini.
di mana kamu ngerasa kehilangan dan frustasi juga karena ada sesuatu yang gak berhasil di hubungan kalian. Jadi ya lepas dari hubungan kalian gitu, pasangan kalian lepas dari genggaman kalian. Mungkin ini berhubungan dengan yang aku jelaskan tadi di ini nih ya, Two of Wands dan Queen of Cups tadi ya. Gitu. Ini karakter kalian berdua ya, karakter kalian maksudnya. Jadi tadi aku bilang kamu kurang peka ya. Nah ini, jadi kamu kurang peka dalam melihat sisi lain dari orang yang kamu fokuskan ini. Orang yang kamu fokuskan ini ternyata adalah orang yang terlalu peduli dengan hal-hal yang berbau uang. Ya benar, kamu ngambil keputusan untuk jalan dengan dia itu dengan intuitif gitu. Dengan intuisi kamu, mengikuti kata hati kamu kalau kamu punya rasa sama dia. Tapi kamu kurang peka untuk melihat sisi lain dari pasangan kamu. Dan saat kamu ini lepas dari hubungan, dan saat pasangan kamu ini lepas dari hubungan, disinilah kamu ngerasa frustasi banget. Secara emosional gak stabil banget, dan di luar kendali seperti yang aku jelaskan sebelumnya. Ya, makanya hati-hati ya teman-teman ya. Kalau memang ini belum fasenya kamu, ada baiknya kamu pikirkan lagi situasinya ya. Bagaimana cara kamu untuk bisa mencapai dan mewujudkan apa yang kamu inginkan di dalam hidup kamu. Mungkin bisa melihat gambaran seorang gempres yang penuh kelembutan, penuh kasih sayang, penuh kreativitas, di mana dia akan lebih menggunakan pendekatan yang lebih lembut, juga kreatif untuk bisa mencapai tujuannya. Di Empress itu juga termasuk seseorang yang cerdas, yang punya bisnis sendiri ya. Perempuan yang cerdas, yang punya bisnis sendiri kalau memang kamu perempuan. Mandiri, tapi juga penuh kasih sayang untuk orang-orang yang dia cintai. Mungkin dengan kamu bisa menyibukkan diri kamu di dalam bisnis milik kamu sendiri, itu akan bisa membantu kamu untuk mengalihkan pemikiran kamu dari sakit, dari kecewa yang harus kamu hadapi. Jangan pernah ragu untuk mengekspresikan kreativitas diri kamu, ide kamu, pemikiran kamu, dan kalau kamu mau memulai bisnis kamu sendiri, ini adalah saat yang tepat. Yang harus kamu ingat, jalan akan terbuka selama ada kemauan. Gak perlu merasa bahwa gak ada yang mencintai kamu dengan tulus. Gak perlu seperti itu. Jadilah seorang di Empress yang penuh kasih, seorang di Empress yang karismatik. Tetap tunjukkan kasih sayang kamu dengan orang-orang di sekitar kamu. Seorang di Empress itu adalah seseorang yang peduli dengan sekitarnya dan mereka mampu mengubah lingkungan mereka itu menjadi surga yang indah. Dan di bottomnya tadi nih ya, di bottomnya tadi ada nih, kelihatan nggak? Bottomnya ini ada Two of Cups. Jadi aku lebih ngelihat sih ya bahwa bottomnya ini mengandung suatu pesan ya, lakukan semuanya dengan cinta. Kamu selalu mencari cinta sejati. Kamu pengen punya cinta sejati kan gitu. Yang bisa aku bilang di sini, kamu akan lebih menarik lagi untuk pasangan kamu saat kamu memiliki karir yang hebat dan penuh dengan cinta kasih. Dan jangan lupa untuk selalu bersyukur untuk apa yang sudah kamu miliki, untuk semua hambatan yang harus dan mungkin sudah kamu lewati. Bersyukurlah juga untuk semua peluang yang diberikan untuk kamu terus bertumbuh. Apapun keyakinan kamu, apapun agama kamu, aku yakin kita selalu diarahkan untuk selalu meminta kepada kekuasaan yang lebih tinggi daripada kita. Istilahnya berdoa. Seringkali ya kita terlalu fokus dengan apa yang kita ingin miliki, berusaha memegang kendali
dan menganggap diri kita itu tahu apa yang terbaik untuk kita. Sehingga pada saat diri kita berdoa, saat kita memohon, terdengar jelas di dalam setiap doa kita bagaimana kita mengendalikan keinginan kita supaya dikabulkan. Padahal belum tentu itu yang terbaik yang ingin Tuhan berikan ke kita. Kita terobsesi ingin supaya semuanya itu berjalan seperti yang kita mau. Jadi mulai sekarang ada baiknya kita melepaskan apa yang sebenarnya kita inginkan, seperti pesan yang tertulis di kartu ini. The key to prayer is to forget what I think I need. Penting untuk kita bisa memiliki tujuan dalam hidup. Tapi ketika kita memintanya dalam doa, kita juga harus bisa melepasnya dan meminta yang terbaik untuk kita. Percaya, lepaskan, relax, dan stay optimistic. Gitu. Ini aja pesan untuk kalian Capricorn ya. Gak resonate untuk semua. Semoga pesan-pesan yang aku sampaikan ini bisa kalian terima, bisa kalian terapkan di kehidupan kalian berikutnya. Di hari-hari kalian berikutnya maksudnya. Dan terima kasih untuk nonton video aku. Kita ketemu lagi ya di video yang berikutnya. Tetap semangat dan mudah-mudahan di bulan depan kondisi kalian, situasi kalian sudah jauh lebih baik daripada bulan ini. Oke, bye-bye.